Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Baik. Kita lanjutkan. Minggu lalu kalian sudah ikut UTS, ujian tengah semester. Dari UTS kemarin ada yang mau ditanyakan soalnya. Kalau tidak salah ada soal satu, saya menanyakan apa perbedaan e-commerce sama konvensional. Apa e-commerce? E-commerce. Saya evaluasi UTS minggu lalu dulu. Apa e-commerce? Yang saya tahu e-commerce tuh kayak elektrik komersial, Pak. Terus maksudnya gimana? Dia menjual via online mungkin, Pak. Menjual via online. Iya. Ada lagi selain itu e-commerce, ada lagi yang lain? Bertemu nggak antara penjual pembeli e-commerce? Tidak. Sekarang kalau e-commerce penjualan konvensional bertemu nggak? Bertemu. Yang itu intinya perbedaan. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ini kelas 04 manajemen ya, kelas manajemen 034. Saya absen dulu. Abdul Hamid hadir. Adil? Ya, Pak. Gak ada ya? Adrian? Hadir Pak. Amar? Hadir Pak. Davin? Saya Pak. Devara? Dias? Hadir Pak. Fahri Ramzi Hafiz, Faro Rizky, Gina, Hadir. Inaya Salsabila, Hadir. Junaidi, M. Dafa Al-Zikri, Maria Putri Wijaya, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Rafi Derajat, Muhammad Fazal Nazaruddin, Hadir Pak. Muhammad Akbar Hadir Pak. Hasbila, Muhammad Farizi Alfiandri, Muhammad Febrian Syahid, Muhammad Naufal Saputra, Hadir, Pak. Muhammad Naufal Tamami, Hadir Pak. Pandia Widi Kayana, Tidak ada Pak. nggak ada ya. Raditya Zubdi Fernanda, Raihan Sandi, Hadir Pak. Renaldi Claudio, Salman Faris Naufal, Hadir Pak. Seba Natalisa, Tabah Dwi Ramadan, Wahyu Nur Hidayat. Nggak ada ya? Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang masuk ke ya. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-8 mata kuliah e-commerce ya, pemasaran digital, pertemuan 8. Minggu lalu kita sudah UTS, sekarang kita lanjutkan perencanaan toko online di marketplace. Tadi kita sudah bahas review toko online, ya, toko online, marketplace. Sekarang pertanyaan saya, apa sih marketplace? Apa marketplace? Apa? Toko. Marketplace toko. E-commerce toko juga. Apa marketplace? Apa marketplace? Apa? Marketplace tempat penjualan. Ya, marketplace tempat penjualan. Contohnya apa marketplace? Shopee, apa lagi? Tokopedia. Tokopedia, apa lagi? Lazada. Lazada. Ini marketplace. Ya.
Toko hitam marketplace bukan? Toko hitam marketplace bukan? Marketplace. Sekarang Facebook, Instagram, marketplace bukan? Facebook, Instagram, marketplace. Marketplace. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita beli di Facebook ada iklan juga kan jualan ya? Misalkan ini iPhone 17 ya sekarang ya? Misalkan iPhone 17 harganya berapa? 25. iPhone 17 25 di Tokopedia, di Shopee. Tapi di Facebook ngiklanin harganya 10 juta. Tertarik nggak kalian? Tertarik. Beli. Udah itu kalian transfer. Transfernya pribadi lagi. Ya kan? Barangnya datang nggak? Nggak datang. Bisa nggak komplain ke Facebook? Nggak bisa. Tapi kalau kalian beli ini iPhone 17 di marketplace itu, barangnya nggak datang, bisa nggak komplain? Bisa. Berarti Facebook, Instagram bukan marketplace. Jelas itu bedanya. Dia adalah media sosial. Jelas ya? Nah, di dalam kita membuat rencana toko online di marketplace, nah pertama adalah kita merencanakan dulu toko online. Mulai dari persiapan hingga evaluasi. Kenapa sih perencanaan penting? Kenapa perencanaan penting? Kita bisa memahami pasar dulu. Kita lihat pasar. Kita analisis. Ya, kita analisis. Analisis pasar, kebutuhan pelanggan. Artinya kalau kita membuat produk, kita lihat dulu kebutuhan pasar apa sih? Kalau Gen Z, berarti Gen Z apa sih yang disenengin Gen Z-nya? Sekarang pertanyaan saya, ada nggak di kelas ini yang punya produk sudah dipasarkan ke e-commerce? Ada? Siapa? Apa? Produknya apa? Nggak e-commerce Pak. Apaan? Sosial media doang. Ya, produknya apa? Parfum Pak. Produknya parfum. Parfumnya tapi hanya di medsos. Gitu ya? Apa medsosnya apa? Apa? Medsosnya apa? Platformnya. Instagram Pak. Di Instagram. Itu hanya di Instagram, bukan di e-commerce. Gitu, tadi kan udah kita bahas, kalau di Instagram kamu nggak ngirim juga nggak bisa komplain. Udah gitu handphone langsung diblok misalkan, udah hilang. Tapi kalau parfumnya itu taruhnya di e-commerce, di Tokopedia, di Shopee, kalau pembeli bisa komplain. Jelas itu ya. Nah, itu. Nah, sama. Kita harus memahami dulu nih, menganalisa kebutuhan pelanggan. Oh, kalau saya jualan parfum yang bau gimana nih yang bisa menangin Gen Z? Apakah bau melati? Kan enggak kan gitu kan? Atau yang maskulin? Nah, kita harus pahami dulu. Gitu. Kemudian kedua, menentukan arah bisnisnya, membuat strategi yang jelas strateginya. Kemudian optimalisasi sumber dayanya, mengelola modal, kemudian mengurangi risiko. Seperti itu. Nah, bedanya apa sih marketplace sama e-commerce? Tadi kita udah bahas. Kalau e-commerce dia fokus pada penjualan produk dan jasa secara online. Kontrol penuh atas brand, butuh modal besar e-commerce. Artinya kita bangun sendiri. Tapi kalau marketplace, dia platform banyak penjual. Kayak tadi, Tokopedia, Shopee, banyak kakak yang jual sama aku misalnya, banyak. Banyak kakak yang jual apa? Otomotif yang sama, banyak. Gitu ya.
mudah digunakan marketplace. Basis pelanggannya lebih besar. Kenapa? Karena bisa seluruh Indonesia. Bisa nggak Tokopedia dibuka di luar negeri? Bisa. Nah, asalnya besar. Tapi persaingannya tinggi. Kenapa? Karena produknya sama, ya kan? Persaingan tinggi. Kemudian marketplace ada biaya komisi. Kita menaruh barang kita jualan di marketplace ada biaya kan? Kalau nggak salah biaya penanganan deh berapa? 2.000 atau 3.000? Iya. Betul ya? Biaya penanganan. Nah itu ada biaya penanganan. Tapi kita banyak manfaat. 3.000 perak penanganan dikali berapa transaksi tuh? Satu hari kan banyak gitu. Gitu ya. Itu bedanya e-commerce sama marketplace. Yang berikutnya. Nah tuh ada Shopee, Tokopedia, Amazon. Amazon ada yang tahu? Apa Amazon? Marketplace juga, tapi apa? What? Ya, udah lingkupnya dunia. Amazon. Nah ini marketplace yang populer, ada yang lokal, ada yang global. Tadi kalau yang lokal, ini contoh ya. Ini yang lokal ada yang Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus TikTok. Ini marketplace lokal. Tapi yang global ada Amazon, eBay, Alibaba. Kita bisa beli produk di luar. Kemudian ada yang khusus, handmade. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihan kita berjualan di marketplace tadi jangkauan lebih luas. Ya, jangkauan lebih luas. Pasar yang besar dan beragam. Biaya rendah. Kenapa? Karena kita nggak perlu buat aplikasi yang udah ada. Udah ada. Modal yang mudah digunakan. Nah, mudah digunakan. Sekarang kalau saya tanya, dari 4 marketplace, ada toko hijau, ada toko hitam, ada toko oranye, ada toko merah. Mana yang paling marketplace paling gampang digunakan, paling mudah? Ada yang bilang toko oranye, ada yang bilang toko hijau. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalian selaku pembeli nih, sebagai pembeli, kalau marketplace-nya tersebut susah digunakan, apa yang dilakukan? Pindah. Atau ingat, maka akan pindah ke toko lain. Loading terus, misalkan dibuka loading, akan pindah. Maka di situ marketplace, cari marketplace yang mudah digunakan, cari marketplace yang user friendly, yang nggak bingungin. Kemudian biaya rendah, modal awal yang terjangkau, biaya promosi, fitur promosi yang terintegrasi. Ini kelebihan berjualan di marketplace. Berikutnya, selain ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau yang sebelah sana marketplace bukan tuh gambarnya. Offline ya, konvensional. Ya. Kekurangan berjualan di marketplace, persaingan ketat. Banyak yang jual sama. Tapi saya mau tanya, apakah kalau pasar konvensional nggak ada yang sama juga? Ada. Kayak misalkan kalian ke Tanah Abang, toko batik semua tuh. Iya kan? Sama, persaingan ketat. Yang sama. Kemudian yang kedua, kekurangan di marketplace, biaya komisi. Tadi ada potongan. Kenapa potongan? Karena buat si marketplace untuk biaya pemeliharaan, buat gajinya. Walaupun si marketplace dapat dari iklan, ya kan? Dapat dari iklan. Ketergantungan, bergantung kepada platform marketplace. Kemudian branding, keterbatasan dalam membangun brand. Nah ini kekurangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya kalau nggak ada saya lanjutkan.
Nah, di dalam kita membangun marketplace, tadi kita udah bahas, kita harus memahami kebutuhan pelanggan. Apa sih kebutuhan pelanggan sekarang? Baru kita buat. Jangan kita asal buat produk aja dulu, nggak sesuai kebutuhan pelanggan. Ada target pasar. Siapa pasar yang dituju? Oh, Gen Z. Gen Z apa sih senangnya? Kita lihat dulu berikutnya. Kemudian identifikasi target pasar yang spesifik. Udah Gen Z, misalkan umurnya rentangnya sekian. Nah, yang lebih spesifik. Kemudian segmentasi. Itu ada demografis, geografis, isografis, ada perilaku konsumen. Kita harus lihat dulu. Yang berikutnya adalah analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, threats. Kita lihat kekuatan produk kita tuh apa. Kayak parfum. Oh, kekuatan parfumnya, parfum saya tahan 7 hari. Misalkan tahan 7 hari. Mau dipakai mandi nggak hilang baunya. Itu kan kekuatan. Yang lain 1 jam hilang kena keringet gitu. Oh, parfum saya semakin kena keringet semakin wangi keringet. Jadi kekuatan di situ. Maka kalau kalian lihat juga kan di tagline-nya, misalkan parfum awet 1 hari full. Nah, itu kan kekuatan produk kita. Ya. Kelemahan produk kita apa? Kita harus pahamin. Kemudian kita tahu kekuatan produk kompetitor kita apa. Kita lihat dulu, kita cari. Bahkan kalau perlu, kita beli produk kompetitor. Misalkan tadi parfum ya, kita beli produk parfum orang lain dulu. Kita lihat, kita teliti. Oh, ini kelemahan dia. Saya tutupi dengan produk saya. Gitu. Paham di sini? Ya. Nah, sekarang persiapan membuka toko online. Kita riset dulu produknya tadi. Yang kita udah bahas, kita riset produknya. Kemudian kita buat akun. Pada saat kita memasarkan produk kita di marketplace, kita buat akun juga kan? Buat akun, selaku penjual. Pembeli buat akun nggak? Pembeli juga buat akun. Kemudian kita pilih marketplace. Marketplace mana yang akan kita pilih? Kemudian siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk marketplace tersebut. Nah, strategi pemasaran digital ini ada analisis pasar. Kita analisis pasar tadi, tujuan smart, ada saluran pemasaran. Saluran pemasarannya itu ada websitenya, ada media sosial, email, SEO, SEM, sama video marketing. Ada personalisasi, ada AI. Nah, sekarang kalau kalian lihat di beberapa marketplace ada live. Betul ya? Ada live. Di marketplace ada yang offline, udah ada di rak-nya, tapi ada yang live. Apa bedanya? Kalau yang video, kalau yang memasarkan live, apa bedanya sama yang enggak? Harga lebih murah mana? Lebih murah live harganya. Satu, dari harga lebih murah. Kalau live, apa lagi? Produk bisa dilihat langsung. Produk Bisa dilihat langsung sekarang. bisa dilihat langsung. Maksudnya bisa dipegang? Ya, maksudnya bisa pilih kayak secara langsung tuh bentuknya seperti apa. Bisa Bisa di review. Ya. Kita bisa komunikasi antara penjual, ya kan? Kak, umur saya umur berapa sekarang? 21. Berat badan saya misalkan
Berat badan saya 40. Oh, nanti disaranin kan? Oh, ukurannya ini. Ya, bisa berkomunikasi. Dan harganya lebih murah. Gitu. Nah, berikutnya adalah evaluasi pengembang. Dari segi aspek evaluasi traffic, kalau kita memasarkan produk kita di marketplace, kita bisa tahu berapa kali konsumen mengklik barang kita, ya kan? Kita bisa tracking. Oh, 1 bulan berapa kali sih yang melihat produk kita? Kita bisa tracking. Bisa nggak kita analisa? Bisa nggak dianalisa? Bisa. Artinya tadi 1 bulan yang melihat produk kita ada 500, tapi yang beli hanya 1. Berarti kita harus evaluasi. Why? Kenapa banyak yang melihat toko kita, tapi yang beli hanya 1 dalam sebulan? Kita analisa. Apakah kualitasnya barang kita bagus, gitu kan? Apalagi, apakah pemasarannya kan di marketplace, visualnya, terus apakah harganya di toko kita terlalu mahal, gitu. Kita bisa analisa. Dan kalian juga selaku pembeli kan pasti akan membandingkan kan dari toko satu ke toko yang lain. Kemudian melihat review juga ya. Dari review yang konsumen yang udah beli. Nah, kemudian pengembangan adalah strategi pengembangan meningkatkan UX, konversi dan kepuasan pelanggan. Sampai sini ada yang bertanya? Baik. Terakhir. Tugas di pertemuan 8. Coba dikeluarkan kertas lembar. Tugasnya Oke, baik. Di tugas pertemuan 8 e-commerce, yang pertama adalah soal nomor 1, analisis pasar. Lakukan analisis pasar untuk produk yang ingin dijual. Jadi kayak misalkan tadi produknya mau menjual parfum, berarti analisis pasar dulu. Identifikasi target pasar, kebutuhannya, trennya, sama kompetitor, ya di situ. Soal nomor 2, pilih satu produk yang akan dijual di marketplace dan jelaskan alasan pemilihan produk tersebut berdasarkan hasil analisa pasar. Tadi, oh parfum banyak yang jual, tapi parfum saya awet 7 hari 7 malam. Nah di situ kita milih produk, alasannya kenapa? Apa kekuatan produk kita? Perencanaan toko. Rancang perencanaan toko online di marketplace yang mencakup nama toko. Kalau kalian lihat kan pasti kan di setiap toko ada namanya kan? Cari bikin nama toko yang bagus, yang menjual. Mencakup nama toko, deskripsi toko, kemudian kategori produk, dan apa keunggulan dari toko kita. Soal nomor 4, strategi pemasaran. Buat strategi pemasaran untuk produk yang dijual di marketplace. Meliputi bagaimana promosinya, bagaimana harganya, kemudian bagaimana pelayanannya kepada pelanggan. Yang terakhir, soal nomor 5, buat proyeksi selama 3 bulan pertama, termasuk estimasi pendapatan dan biaya.
serta hitung keuntungan. Jadi bisa estimasi nih. Oh, kalau saya jualan di toko online 3 bulan kurang lebih saya dapat untung sekian. Seperti itu. Sudah dicatat? Baik. Kalau sebelum saya akhiri, berarti kita tadi di pertemuan ke-8 kita membahas tentang apa? Buat review kesimpulan. Siapa yang mau jawab? Hari ini kita pertemuan 8 membahas tentang e-commerce. Ayo. Kesimpulannya gimana? Gina? Apa? Yang lain aja Pak. Yang lain. Ayo. Siapa? E-commerce, ayo. Menurut saya yang tadi Bapak sampaikan tuh kita menganalisis pasar, terus kita buat analisis produk kita dan meriset produk kita, terus perbedaan marketplace dan e-commerce, dan yang paling dominan untuk perencanaan produk kita. Ya, itu. Jadi inti dari kuliah hari ini pertemuan 8 itu. Jadi nggak asal jual aja, kita riset dulu. Riset pasar dulu, apa kebutuhan pelanggan gitu ya. Pelanggan. Baru kita bisa masarin produk kita. Baik, sampai sini tutup. Ada yang mau bertanya? Sudah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah pertemuan 8 mata kuliah e-commerce saya akhiri. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.